Halo Halo semua, semua, selamat datang kembali di 78 Station edisi Februari bersama saya Deja. dan saya Rizky. Nah, pada edisi Station kali ini kita akan membawakan tema fotografi, menangkap emosi, merekam memori. Dan bintang tamu spesial pada kali ini adalah Kak Michael Michael Fabian Fabiankus. Kus. Halo Kak Michael. Hai, halo semua. Apa kabar kalian? Apa kabar Kak? Baik dong Kak. Kakak gimana Kak? Alhamdulillah aku baik juga. Gimana? Kita mau ngomongin apa nih? Ini aku mau nanya Kenapa? nih kegiatan Kakak. Oke, kegiatan aku alhamdulillah selain selama di rumah aja aku masih sibuk motret dan mungkin kalau kalian follow Instagram aku lagi beberapa bulan terakhir, mungkin hampir setahun terakhir lagi sibuk dengan virtual fotografi gitu. Jadi nanti aku akan jelaskan sedikit sih virtual fotografi itu apa gitu. Oke, jadi di sini kita mau kenalin buat teman-teman yang belum kenal Kak Michael Kos ini siapa. Kita mau kenalin Kak Michael ya. Kak Michael itu siapa sih? Nih, jadi Kak Michael adalah seorang freelance photographer dengan gelar dalam fotografi dari Royal Academy of Fine Arts, Antwerp, Belgia. Nah, Kak Michael ini juga memiliki gelar professional design dari Lim Kok Wing University in Malaysia. Nah, Michael ini menjadi pelopor loh dalam dunia fotografi dengan karyanya dalam virtual fotografi. Nah, Kak Michael ini juga telah bekerja sama dengan nama-nama besar seperti Raisa dan Rachel Fenya. Wah, Kak Michael keren banget ya. Nah, buat teman-teman sekalian yang mau kepoin Kak Michael, bisa langsung aja nih cek Instagramnya di link deskripsi di bawah ini. Oke. Sekarang kita mau nanya-nanya nih sama Kak Michael. Yes. Kita mau nanya nih, awal-awal kakak merintis di dunia fotografi itu seperti apa Kak? Terus kakak ngalamin struggle-struggle apa nih Kak waktu mendalaminya? Oke. Ini ceritanya akan panjang sih, karena awalnya itu aku seperti yang kayak kalian tadi sudah sebutkan, aku berkuliah pertama di Royal Academy of Fine Arts itu di Belgia. Aku mengambil jurusan fotografi. Kemudian aku melanjutkan dengan belajar graphic design di Lim Kok King University Malaysia. Nah, jadi dari situ aku kayak emang mungkin agak gimana ya? Pas waktu aku kecil aku selalu pengen jadi arsitek justru karena aku suka gambar gitu. Ketika kuliah aku kok suka foto ya gitu, kayak mencoba explore di bidang fotografi dengan awalnya tuh cuma motret teman-teman aku doang, teman sekampus, pokoknya yang aku kenal aja gitu. Sampai akhirnya ada penjurusan dan aku memilih fotografi gitu. Dan kalau misalnya ditanya soal struggle, banyak banget struggle-nya sih. Maksudnya bukan di bidang fotografi aja gitu ya, kalau kita mau mulai kerja pasti banyak banget struggle ya. Tapi ketika aku memulai itu justru yang paling sulit adalah beradaptasi dengan lingkungan di Jakarta lagi gitu. Karena aku kan kuliahnya nggak di Jakarta gitu kan. Jadi setelah aku balik ke Jakarta, aku mencoba untuk merintis karir dari awal dengan menjadi seorang fotografer. Intern dulu aku sempat magang di sebuah majalah fashion di Jakarta. Habis itu dari situ aku pelan-pelan freelance akhirnya sampai sekarang deh jadi fotografer gitu. Nah, Kakak Michael ini kan sudah lumayan berpengalaman di dunia fotografi. Nah, tentunya ada kak idolanya. Nah, idola Kak Michael dalam bidang fotografi itu siapa sih, Kak? Oke. Kalau ditanya idola sebenarnya banyak banget gitu. Mungkin ada beberapa nama yang bisa aku sebut di sini. Kalau misalnya dari luar negeri itu aku suka karyanya David LaChapelle atau juga dan Terry Richardson. Gitu. Kenapa? Karena aku suka banget. Mungkin kalau misalnya nanti kalian kepo gitu di Instagram aku suka banget bermain dengan warna gitu. Dan menurut aku kedua fotografer tersebut jago banget gitu, kayak mainin warna, mainin komposisi, angle segala macam keren banget. Dan sedangkan kalau untuk di Indonesia, aku suka Nicolin Patricia dan juga ada fotografer juga bernama Panji Indra gitu. Jadi kayak keduanya ini juga sangat menginspirasi aku dalam berkarya gitu. Nih, kan tadi kakak udah jelasin beberapa fotografer yang kakak idola ini, kayak Panji Indra. Nah, sebenarnya awal mula datangnya ide atau inspirasi kakak di virtual fotografi itu apa ya? Soalnya tadi tuh aku lihat-lihat feeds kakak tuh banyak banget virtual fotografi yang emang bagus banget feeds kakak.
Aku apresiasi sama fits kakak, bagus banget kak. Terima kasih. Jadi awalnya memang apa ya, dari bulan April ya, dari bulan April lalu semenjak kita harus di rumah aja karena situasi yang sedang COVID dan maksudnya harus apa ya, lebih menjaga diri juga untuk tetap sehat segala macam. Jadi kan kita harus di rumah aja. Nah dari situ aku kayak bingung nih ngapain ya kalau di rumah aja, tapi pengen tetap produktif gitu. Akhirnya aku terinspirasi oleh sebuah karya ada di Amerika kalau nggak salah yang memulai virtual fotografi gitu. Nah tapi caranya gimana? Aku pengen ngulik lagi nih. Mungkin dengan ditwist dengan cara aku seperti apa ya gitu. Akhirnya terciptalah waktu bulan April kemarin aku pertama kali photoshoot virtual itu dengan Raisa kebetulan. Dan di situ awalnya kayak jujur mau coba aja gitu gimana ya caranya atau segala macam gitu. Akhirnya setelah foto itu aku publish dan sampai sekarang alhamdulillah responnya positif banget gitu. Jadinya apa ya? Aku bisa tetap berkarya walaupun di situasi seperti sekarang ini gitu. Kan dilihat-lihat kakak nih udah bekerja sama Kak Rachel V-nya. Nah, terus kayak banyak banget artis-artis luar sana yang bekerja sama Kak Michael nih. Nah, menurut kakak tuh seberapa pentingnya chemistry antara fotografer sama model nih? Terus cara kakak buat ningkatin cara chemistry itu gimana kak? Oke. Penting banget sebenarnya, apalagi kalau misalnya mungkin bukan hanya di bidang fotografi ya, kalau misalnya di bidang apapun gitu, penting berhubungan baik dengan klien gitu. Jadi kayak percuma kalau misalnya kita foto tapi nggak ada chemistry, sama aja kayak fotonya nggak bernyawa gitu. Dan gimana cara untuk membangkitkan chemistry itu adalah tentunya kuncinya cuma satu, komunikasi yang baik. Dan apa ya, kita harus pintar berkomunikasi dengan mereka, mereka sukanya apa. Penting untuk si model itu untuk apa ya, nyaman dan comfortable bekerja sama dengan kita gitu. Dan caranya gimana ya tentunya dengan komunikasi yang baik. Biasanya tuh aku selalu apa ya, kayak aku kepoin dulu nih yang klien aku ini seleranya gimana ya, sukanya fotonya seperti apa ya gitu. Dan dari situ bisalah kita akan ajak mereka ngobrol gitu dan apa ya, cari tahu nyamannya tuh kalau misalnya yang foto angle-nya gimana atau misalnya selera berpakaiannya seperti apa, fashionnya seperti apa. Jadi nanti ketika kita foto akan nyambung gitu. Dan itu sih salah satu kunci utamanya menurut aku. Klien kakak yang paling berkesan banget di kakak itu siapa kak? Pertanyaan menarik. Semuanya sebenarnya berkesan karena menurut aku semuanya pasti punya cerita tersendiri gitu. Ketika aku foto si A pasti ada pengalaman baru, ketika aku foto B pasti ada pengalaman baru. Jadi menurut aku semuanya sangat berkesan. Yang benar-benar bikin kakak kayak, wah, ya biar kakak lanjut kayak, wah gue harus lanjut nih kayak gini nih, karena gue suka gitu. Itu siapa kak? Yang kayak memberi motivasi kakak untuk lanjutin virtual fotografi gitu? Oke, mungkin ketika pengalaman pertamaku ya kali ya dengan virtual fotografi itu pas aku motret Raisa gitu. Karena itu juga kita janjiannya tuh nggak ada seminggu, terus yuk foto gitu. Dan waktu itu kan emang beneran belum seperti sekarang gitu. Kalau sekarang kan kita udah boleh kemana-mana gitu kan. Kalau waktu itu bulan April 2020 tuh benar-benar harus di rumah aja. Jadi ya udah kita arrange photoshoot dan aku di rumah dan Yaya juga di rumah. Ya udah aku mendirect dan kita sama-sama apa ya, saling ngobrol juga, kayak aku bilang tadi, kayak apa ya, untuk ngebuat suasananya jadi enak juga gitu. Dan yaudah kita foto-foto, mungkin waktu itu nggak nyampe setengah jam gitu akhirnya selesai. Dan seperti yang kalau misalnya kalian lihat di feed aku, itulah hasilnya gitu. Lihat-lihat nih Kak Michael kan keren banget nih ya, pasti anak-anak 78 kepo nih sama tips-tips sama kakak yang berikan. Jadi sekarang kita mau open question buat teman-teman yang buat pengen pertanyaan. Nah, jadi sini kita udah ada beberapa pertanyaan ya Kak. Oke. Dari anak-anak 78. Nah, ini bakal dibacain sama Iki Kak. Oke, jadi begini Kak, lebih penting mana sih Kak, teknik fotografi sama kamera setnya yang canggih gitu Kak? Lebih penting mana?
Pertanyaan yang menarik. Ini sebenarnya menurut aku dua-duanya sangat sangat menunjang gitu satu sama lain. Ketika kita punya teknik yang bagus dan ditunjang dengan kamera yang bagus, pasti itu hasilnya akan memuaskan gitu. Tapi aku lebih condong ke mungkin yang masih bingung gitu, aduh belum punya kamera canggih nih, mau foto gimana ya gitu. Sebenarnya kamera itu cuman bonus kalau misal kalian punya peralatan yang canggih gitu. Dengan kamera yang biasa pun, tapi selama kalian menggunakan teknik yang bagus, dengan konsep yang bagus, dengan misalnya kalau misalnya mau foto fashion dengan wardrobe yang menunjang gitu, dan dengan apalagi komposisi. Nah, kalau misalnya kalian sudah memperhatikan itu semua, dengan kamera apapun sebenarnya, even dengan kamera HP, itu pasti hasilnya akan menarik gitu. Dan pokoknya pinter-pinter kita untuk untuk mempergunakan alat-alat yang kita punya aja dulu gitu. Tapi kalau misalnya di sini ada yang punya kamera canggih juga, nah nggak ada salahnya tuh untuk mencoba dan mengeksplor hal-hal baru yang ngebuat kita mungkin lebih punya banyak pengalaman di bidang fotografi. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Jadi intinya gimana kita skillnya yang bagus gitu Kak buat ngatur kameranya. Betul, dan aku selalu pesan sama orang-orang kalau misalnya tanya sama aku selalu pesannya selalu think out of the box gitu. Karena ketika kita mikir sesuatu yang berbeda, pasti mungkin akan menghasilkan sesuatu yang baru dan siapa tahu akan menjadi tren gitu. Betul banget Kak, bisa jadi inspirasi bagi kalangan fotografer juga ya Kak. Yes, betul. Oke Kak, nih ada pertanyaan kedua. Jadi bagaimana sih cara mengoptimalkan hasil foto kita nih dengan komposisi dari kamera yang kita miliki Kak? Oke. Yang pertama pastinya kita harus stick sama konsep awalnya tuh seperti apa gitu. Karena ketika kita mau foto pasti kan udah punya ide-ide atau misalnya biasanya aku tuh sketch dulu di kertas dan aku sketch kira-kira framingnya seperti apa ya, kayak gini. Jadi nanti ketika kita mulai foto itu udah ada planning yang jelas gitu dan nggak bingung di depan model juga gitu. Dan tentunya itu akan mempercepat proses sebuah photoshoot gitu ya. Dan yang paling penting sih menurut aku sih konsepnya harus kuat sehingga nanti udah lebih gampang ketika kita mau menghasilkan suatu karya yang menarik dan tentunya modelnya juga akan lebih nyaman gitu kerja sama kita kalau misalnya kita mau motret dia gitu dan kayak udah teratur dengan rapih gitu kayak oke, yang pertama posenya seperti ini, kedua seperti ini gitu. Jadi benar-benar terorganisir dengan baik. Seperti itu. Kakak kan dari tadi kan mungkin konsep-konsep nih. Nah, menurut kakak tuh konsep yang paling fit in di kakak tuh yang apa Kak? Sebenarnya macam-macam sih. Semua konsep sebagai fotografer yang bagus menurut aku harus bisa menguasai konsep-konsep yang macam-macam gitu. Jadi kayak misalnya hari apa aku motret fairy tale banget, sedangkan besokannya aku harus motret yang mungkin dengan konsep black and white gitu. Dan harus punya bisa beradaptasi dengan berbagai macam konsep sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya konsep yang paling fit in sama aku, semuanya aku suka sih sebenarnya gitu. Karena dan balik lagi tentunya kalau misalnya aku ditawarin konsep oleh klien, aku akan kayak modifikasi kali ya, modifikasi konsep tersebut dengan selera aku juga gitu. Jadi kayak ada kayak bekerja sama untuk menghasilkan suatu konsep yang lebih bagus gitu. Oke, nah jadi kan di sini banyak teman-teman nih Kak, banyak teman-teman yang masih awam tentang dunia fotografi. Nah, sini ada pertanyaan nih Kak, tips editing hasil fotografi buat para pemula Kak, itu gimana Kak menurut Kakak? Oke, tips editing. Kalau aku boleh bilang sih, sebaiknya kalau misalnya untuk pemula, editingnya jangan yang ribet-ribet dulu gitu. Mungkin cukup hanya untuk tone warna atau misalnya cropping biar komposisinya enak gitu. Dan untuk aplikasinya sendiri sebenarnya macam-macam gitu. Dari mulai yang paling aku sering pakai sih sebenarnya Photoshop gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih gampang lagi, itu banyak banget aplikasi yang bisa di-download di handphone
untuk membenarkan warna, kayak aku bilang tadi, komposisi, atau misalnya toningnya, misalnya kalau misalnya mau di-post di feed kalian, toningnya biar seragam. Nah, itu bisa dengan berbagai macam aplikasi yang tersedia. Dan balik lagi sebenarnya selera penting banget sih. Karena ketika kita punya selera yang bagus, nanti hasilnya akan lebih menampilkan jati diri kita sebagai fotografer. Oh, seperti itu ya, kayak. Yes. Jadi yang penting yang lancar, yang dasar-dasar dulu aja kalau bagi pemula. Oke, Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Jadi hasil fotografi dari kamera HP apakah bisa ikut ajang lomba fotografi nggak sih, Kak? Kayak aku bilang tadi, kamera handphone sekarang canggih-canggih. Aku yakin pasti kalian juga handphonenya kameranya udah bagus gitu. Dan kayak aku bilang tadi, selama kita mempergunakan gadget apapun yang kita punya, kalau misalnya di sini kita ngomongin handphone gitu ya, alat itu sebenarnya penunjang aja gitu. Jadi nggak harus kamera handphone yang canggih atau gimana, tapi selama kita mempergunakannya dengan baik dan mengatur segala macam lightingnya seperti apa, komposisinya seperti apa, atau misalnya dengan kalau mau diedit nanti hasil warnanya mungkin seperti apa. Selama itu kita olah dengan bagus, pasti hasilnya juga bagus. Dan aku jujur beberapa bulan yang lalu sempat mengadakan kompetisi dengan pemotretan dengan kamera handphone justru. Dan aku kaget hasilnya tuh bagus-bagus banget gitu. Dan tentunya para peserta ini juga ngikutin kayak komposisi, warna, dan segala elemen fotografi yang bagus sehingga menghasilkan karya yang baik. Gitu. Ya kan kakak kan lulusan dari Belgia nih ya kak, dari luar negeri kan ya. Nah, kakak pernah dapat klien dari luar Indonesia nggak kak? Klien aku di luar Indonesia, kebetulan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, aku dapat klien itu dari Singapura. Karena aku udah balik ke Jakarta kan ya. Jadi dia adalah seorang mahasiswi fashion di Singapura, dan kebetulan explore aku ngelihatnya itu dari Instagram gitu. Dan pada saat itu aku alhamdulillah berkesempatan untuk motret di luar, jadi aku berangkat ke sana dan melakukan photoshoot di Singapura gitu. Dan tapi kalau misalnya klien dari luar, mungkin pas ketika aku masih kuliah di sana gitu ya, ada beberapa teman aku dan klien-klien yang memang base di sana dan sedang mencari fotografer, dan kebetulan aku menyanggupi dan akhirnya kita photoshoot di sana juga. Gitu. Jadi aku mau ini kak, minta saran dan pesan buat teman-teman 78 yang pengen mendalami ilmu fotografi kak. Oke. Untuk semua teman-teman SMA 78, menurut aku penting banget untuk selalu think out of the box. Apapun bidang yang kalian suka gitu. Kalau misal aku di sini di bidang fotografi gitu ya. Jadi selalu mencoba ide-ide baru dan mencoba hal-hal yang mungkin kalian belum pernah lakukan gitu. Karena siapa tahu ketika kalian lakukan ide-ide atau misalnya hal-hal yang sesuatu yang baru, nanti bisa menjadi tren dan bisa menginspirasi orang-orang. Kak, tapi kak sayang banget nih kak, waktunya udah habis nih kak buat station kali ini kak. Ya, seru banget ya Kak Deja udah sharing-sharing session bareng Kak Michael. Iya, nanti aku diundang lagi ya. Okay. Siap Kak. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang fotografi, bisa cek di IG-nya Kak Michael ya. Yes. Terima kasih Kak Michael. Thank you. Dadah. Dadah Kak. Terima kasih untuk narasumber Kak Michael Pos buat nemenin sesi station kita kali ini. Saya Deja. Dan saya Rizky. Pamit undur diri ya. Dadah. See you stationers. See you.